Selamat datang di channel Motivasi Diri. Motivasi Diri mempersembahkan 8 tips bagaimana cara untuk mengendalikan emosimu. Apakah kamu adalah seorang yang temperamental dan mudah marah pada hal-hal sepele? Jika demikian, maka kamu harus bisa belajar bagaimana cara untuk mengendalikan segala emosi yang ada pada dirimu. Memang, sangatlah mudah bagi kita untuk terjebak dalam kekacauan ketika kita menjalani hidup di dunia yang penuh dengan segala tekanan ini. Tetapi, dengan menyadari emosi yang ada di dalam dirimu dan kamu mau belajar untuk mengendalikannya, kamu bisa mengambil kembali atas hidupmu dan membuat semua perubahan menjadi positif di masa depanmu. Dalam video kali ini, kamu akan belajar bagaimana cara untuk mengontrol emosimu dan apa yang seharusnya bisa kamu lakukan ketika berhadapan dengan situasi yang dapat membangkitkan amarahmu. Nomor 1, cari tahu hal-hal apa saja yang membuatmu emosi. Mengidentifikasi apa-apa saja yang menyebabkanmu menjadi marah adalah langkah pertama untuk mengendalikan emosimu. Dan segala hal yang dapat membangkitkan amarah dapat memiliki banyak wujud, dimulai dari orang, ingatan, tempat, kata-kata, atau bahkan aroma makanan tertentu. Kita semua pasti memiliki pemicu amarah yang berbeda-beda. Jadi, penting bagi kita untuk selalu berefleksi dan berintrospeksi diri. Mengetahui apa-apa saja yang dapat membuatmu marah akan membantumu untuk mengelola emosimu dengan lebih efektif. Nomor 2, coba tarik nafas dalam-dalam. Ketika kamu merasa terlalu jengkel atau kesal dengan situasi yang sedang kamu hadapi, cobalah luangkan waktu sejenak untuk bernafas dan menenangkan dirimu sehingga kamu dapat terhindarkan dari melakukan tindakan yang dapat membuatmu menyesal nantinya. Menarik nafas dalam-dalam adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menenangkan dirimu dengan cepat di saat kamu merasa marah atau frustasi. Mengambil nafas dalam-dalam sebanyak 4-5 kali sangatlah membantu menenangkan sistem sarafmu dan mengurangi stres yang pada akhirnya membuatmu lebih rileks dan lebih sadar akan segala emosi yang kamu rasakan. Nomor 3, jangan terlalu sering memendam segala amarahmu. Kamu mungkin berpikir bahwa memendam amarah akan membuat amarah tersebut hilang pada nantinya. Tetapi, itu tidaklah benar. Dalam hal mengendalikan emosi, kunci utamanya adalah mengelola, bukan memendam. Mampu mengelola emosimu menunjukkan kalau kamu dapat memiliki kontrol diri yang kuat dan mengetahui cara terbaik untuk melampiaskannya, seperti dengan membicarakannya atau menuliskannya di secarik kertas. Dengan memendam amarahmu, berarti kamu mengabaikan apa yang kamu rasakan dan berpura-pura tidak peduli terhadap sesuatu yang sebenarnya sangat kamu pedulikan. Melakukan demikian dapat menyebabkan penumpukan perasaan negatif yang berpotensi mengarah pada perilaku agresif yang bisa membahayakan keselamatan dirimu sendiri maupun orang lain di kemudian hari. Nomor 4, pilihlah kata-katamu dengan bijak. Ketika kamu sedang emosi, ketahuilah kalau pilihan kata-kata yang kamu gunakan itu merupakan pedang bermata dua. Karena itu, dapat membantumu untuk memperbaiki situasi atau malah memperburuk keadaan. Ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang kamu sukai, mudah untuk mengucapkan kata-kata seperti, "Kamu selalu saja melakukan ini kepada diriku," atau "Kamu tidak pernah mau mendengarkanku." Perlu diingat bahwa menggunakan pertanyaan seperti itu kemungkinan besar hanya akan memancing kemarahan dan pembelaan dari orang lain. Daripada menyalahkan seseorang atas emosimu, ambillah tanggung jawab dan jujurlah tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Misalnya, daripada mengatakan kamu ini selalu saja terlambat, akan lebih baik jika kamu mengatakan, "Saya merasa kecewa ketika kamu terlambat karena itu membuat saya khawatir tentang keselamatanmu di jalan." Melakukan hal ini membuat orang lain menjadi sadar akan apa yang kamu rasakan dan menjauhkan mereka dari pemikiran kalau kamu hanya bisa menghakimi perilaku orang lain saja. Nomor 5, jangan meninggikan suaramu. Meninggikan suara adalah pertanda kalau kamu telah kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Ketika kamu emosi, wajar saja jika kamu ingin mengekspresikan perasaan dan pemikiranmu sekeras mungkin. Tetapi ketahuilah kalau melakukan itu hanya akan memperburuk keadaan. Daripada meninggikan suaramu, gunakanlah nada yang tenang dan tegas. Karena dengan demikian kata-kata yang kamu ucapkan akan terkesan
terkesan lebih kuat dan bermakna. Bahkan kamu mungkin juga dapat membujuk seseorang yang setuju denganmu. Jika pendapatmu didukung oleh fakta dan logika, mempertahankan ketenanganmu dapat membantumu untuk membangun komunikasi yang efektif dengan lawan bicaramu dan membuat mereka merasa dihargai, yang pada akhirnya memudahkan kalian untuk menyelesaikan konflik. Nomor 6. Hindari membuat asumsi. Membuat asumsi tentang perbuatan atau niatan orang lain tanpa sepenuhnya merasa yakin dengan asumsi tersebut dapat menyebabkan emosi dan kekecewaan. Ingatlah bahwa tindakan menduga-duga sangatlah berbahaya karena mereka didasarkan pada informasi yang tidak lengkap. Jika kamu membuat asumsi dan bereaksi berlebihan atas asumsi tersebut, orang lain bisa saja merasa diserang dan juga mulai bereaksi berlebihan. Jadi, lain kali, ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak kamu setujui, atau melakukan hal-hal yang tidak kamu pahami, jangan langsung menarik kesimpulan. Sebaliknya, ajukanlah pertanyaan untuk mengklarifikasi apa maksud atau niat mereka yang sebenarnya, sebelum kamu membentuk opini tentang kata-kata atau tindakan mereka. Melakukan ini akan memungkinkan mereka untuk menjelaskan intensi mereka dengan lebih jelas, sehingga kalian berdua dapat saling memahami dan terus bergerak maju. Nomor 7. Berempatilah terhadap orang lain. Ketika kita merasakan bahwa amarah sedang menguasai diri kita, kita cenderung terlarut dalam amarah tersebut daripada tetap berpikir dan bertindak rasional tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Jika kamu ingin mengendalikan emosimu di saat situasi sedang memanas, maka kemampuanmu untuk berempati kepada orang lain benar-benar sangatlah penting. Kamu harus bisa memahami perasaan orang lain dengan cara membayangkan dirimu di dalam posisi mereka dan melihat situasi dari sudut pandang mereka. Meskipun dalam melakukan ini terkadang sulit, kamu harus ingat bahwa setiap orang pasti memiliki masalah dan kesulitan di hidupnya masing-masing. Mereka mungkin sedang mengalami hari yang buruk atau menghadapi cobaan yang berat di dalam hidup mereka. Memang, kamu mungkin tidak selalu setuju dengan perilaku atau opini seseorang, namun menjadi pengertian dan berempati kepada mereka akan memungkinkanmu untuk memilih tindakanmu dengan lebih tepat. Nomor 8. Beristirahatlah sejenak. Jika kamu sudah mencoba segalanya dan masih merasa kesulitan untuk mengontrol emosimu, luangkanlah waktu untuk beristirahat sejenak. Melakukan demikian adalah strategi yang efektif untuk mencegah agar kamu tidak bereaksi berlebihan, sehingga kamu mampu menyelesaikan konflik yang sedang kamu hadapi dengan lebih baik. Dengan beristirahat sejenak, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk menenangkan dirimu dan menjernihkan pikiranmu yang pada akhirnya memungkinkanmu untuk mengambil tindakan atau memilih perkataan dengan lebih rasional. Taktik yang satu ini akan sangat bermanfaat jika orang lain membuatmu merasa terluka atau kecewa. Meluangkan waktu selama beberapa menit untuk menyendiri dapat membantu meredakan ketegangan sebelum kamu kembali untuk melanjutkan pembicaraanmu. Ketika kamu tidak bereaksi terhadap emosimu, kamu memiliki ruang untuk memilih tindakan atau perkataanmu dengan bijak. Ketahuilah kalau kamu selalu dapat memilih sikapmu dalam menanggapi amarah, bahkan jika orang lain dengan sengaja mencoba memancing reaksimu. Ingatlah, kalau hanya kamu yang mampu mengendalikan emosimu dan mengontrol dirimu dalam menanggapi amarah yang ada di hatimu. Ini berarti, saat seseorang mencoba untuk membuatmu marah, kesal, atau jengkel, maka semua itu terserah padamu. Apakah kamu akan terpancing oleh perbuatan mereka atau tidak? Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.